Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy Season 2 Bab 52. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Kamu dari mana sih? Nggak jet lag belasan jam naik pesawat. Baru juga nyampe rumah langsung main pergi-pergi aja. Sapa Liliana, dia sana menunjukkan sikap yang hangat. Tapi itu tidak bisa membeli hati Juan yang terlanjur kecewa. Terlebih, cara Liliana menjauhkan jaraknya dengan Arsy terkesan sangat licik. Ya udah, Gi istirahat, besok membangunkan pas makan sahur, kata Liliana lagi. Di samping Arsy itu anak mantan pejabat yang memiliki celah. Apa mama gak bisa melihat sisi baik dari dia? Liliana terlihat tidak suka. Sudah pasti kalau Liliana tidak ingin membahas soal itu. Arsy sudah terlanjur dianggap sebagai penghambat bagi Liliana sehingga tak ada sedikit pun nilai plus dari Arsy di mata Liliana. Aku mau dia. Sekeras apapun cara mama menjauhkan aku dari dia, aku akan terus memperjuangkan sampai dapat. Sampai dia benar-benar resmi jadi pendamping hidupku. Juan menambahkan dengan penuh ketegasan. Kamu habis ketemu dia, terus dia ngadu sama kamu? Tanya Liliana agak menuduh Arsy. Kehangatannya mulai pudar begitu Juan mengajak untuk membalas Arsy. Iya, tapi dia nggak ngadu. Terus salah mama apa? Please, open your mind, Juan. Sebaik apapun dia tetap nggak akan pernah bisa mengimbangi keluarga kita. Liliana mendebat. Mengimbangi dari segi apa? Harta, kasta. Itu kan maksud mama. Aku capek ngebahas soal itu. Kita udah punya harta yang lebih dari cukup. Mama dan papa juga udah memiliki kasta yang tinggi. Apa itu nggak cukup? Apa salahnya kalian ikut memuliakan Arsy? Kalau suatu waktu nanti keluarga besar mama dan papa mempertanyakan status Arsy, kalian bisa membanggakan dia sebagai menantu kalian dari sisi yang lain. Dia itu anak gadis baik-baik yang bisa mengetuk hati anak kalian yang bengal ini. Setiap kalimat yang Juan katakan begitu dalam dan penuh tekanan, itu cukup membungkam Liliana. Liliana tak ingin mendebat dengan Juan untuk saat ini. Aku gak mau sebuah hubungan yang dipaksa dengan anak atau siapapun itu. Aku gak mau menikah dengan orang yang gak sesuai dengan keyakinanku. Karena aku mau menikah sekali seumur hidup. Dan Arsy adalah jawaban dari doa-doaku. So, pilihanku mutlak. Gak peduli mama setuju atau enggak. Aku akan terus maju memperjuangkan dia. Itulah kalimat terakhir Juan sebelum dia melanjutkan langkah menaiki anak tangga menuju ke kamarnya yang ada di lantai 2. Liliana terdiam, tertegun sendirian. Dia kira akan mudah mengurus perkara ini, tapi ternyata keteguhan hati Juan tak bisa dikonfrontasi. Hampir 15 menit lamanya, Arsy dan Nana mencari-cari cincin itu. Arsy mulai panik dan merasa bersalah. Cara Juan melempar cincin itu adalah gambaran betapa Juan marah dan kecewa padanya. Udah mulai larut nih, Ci. Kita cari lagi besok subuh ya, kata Nana yang sudah jemu mencari. Aku harus dapat cincinnya sekarang, Bu. Mana bisa aku membiarkan cincin itu hilang gitu aja. Ibu duluan masuk ke rumah. Aku akan segera nyusul. Aku yakin kalau tadi lemparnya ke arah sini kok. Arsy malah belum menyerah. Ya udah, besok lagi aja. Yuk, kalau misalnya lewat pagar rumah tetangga pasti bakal dibalikin ke kamu. Arsy tak ingin menyerah. Kalau memang Juan mau membuang cincin itu, Arsy harus menemukannya. Setidaknya Arsy bisa tetap menyimpan cincin itu sebagai kenang-kenangan, sebagai tanda kalau dirinya pernah bersama-sama dengan Juan, walau hanya dalam waktu yang singkat. Ci, ayo. Arsy mengedarkan matanya sekali lagi ke sekitar. Sebenarnya dia lelah, tapi bagaimana dengan cincinnya? Ci, ayolah, besok ibu bantu cari lagi. Besok kamu kerja shift pagi loh. Ingatkan Nana.
Itu memang benar. Pencarian hasilnya nihil, tapi malah memang semakin pekat dan tubuh Arsy semakin terasa lelah. Sekali lagi, Arsy mengedarkan tatapan matanya dan kilauan berlian di cincin itu tak mampu ia lihat. Entah di mana cincin itu terselip. Akhirnya Arsy menyerah dan dia pun masuk ke dalam rumah mengikuti langkah Nana. Setibanya di dalam kamar, Arsy tak lekas tidur. Seperti yang disarankan oleh Nana tadi, dia pun akan mencari jawaban dari keraguan hatinya lewat sholat istikharah. Di antara maju, terus berjuang dengan Juan atau menghargai keinginan Liliana, Arsy harap dia akan mendapatkan jawaban secepatnya. Sampai esok paginya, cincin itu masih menjadi misteri. Arsy belum menemukannya dan Nana melanjutkan pencarian saat Arsy harus berangkat kerja shift pagi. Hubungan Juan dan kedua orang tuanya kembali terasa hambar. Duduk di meja makan yang sama, bernaung di bawah atap yang sama, tapi tak ada obrolan layaknya orang tua dan anak di antara mereka. Karena Juan tahu Arsy sedang dalam suasana hati yang buruk, Juan juga tidak mengusik Arsy sepanjang hari ini. Juan memberi kesempatan pada Arsy untuk memikirkannya lagi matang-matang. Juan juga masih butuh masukan dan motivasi. Juan pun menelpon Zahran dan Zahran mengajak Juan untuk datang ke rumahnya sambil buka bersama. Asik, Om Juan datang. Semua si kecil karena begitu pintu gerbang dibukakan dan Juan masuk memarkir motornya di halaman rumah. Hai, kamu lagi apa, boy? Juan menyapa begitu ia membuka helmnya. Lagi ngabuburit, Om. Wah, kamu puasa? Iya, tapi puasanya puasa beduk. Aku sahurnya 2 atau 3 kali loh, Om. Celoteh Arkana selalu sukses memancing senyum lebar Juan. Arkana terlalu menggemaskan. Pinter banget kamu, Ar. Hebat. 10 jempol buat kamu. Hey bro, Zahran muncul dari pintu utama lalu berjalan mendekat dan menyapa. Zah, mereka saling bertukar tos seperti biasa. Pah, Om Juan datang buat nemenin aku main ya? Tanya Arkana pada Zahran. Mainnya besok lagi, ini bentar lagi maghrib loh. Cuci kaki dan masuk, bentar lagi buka. Sahut Zahran. Tapi aku masih mau main, Pah, kata Arkana dengan manja. Ar, 5 menit lagi azan maghrib. Ayo masuk, cuci kakinya, habis itu kita makan ya. Juan memperhatikan cara Zahran berinteraksi dengan Arkana. Dia membayangkan kelak ia juga akan memiliki buah hati dan berjanji akan menjadi papa yang baik seperti Zahran. Masa lalu boleh kelam, tapi masa depan harus penuh harapan. Papa, rengek Arkana. Juan jadi tak tega. Anak 3 tahun itu tampaknya masih betah bermain di luar rumah. Juan pun tak tinggal diam, lalu ikut membujuk Arkana. Nanti kita main di dalam rumah ya. Kita susun Lego atau menggambar gimana? Bosen, Om. Wajar karena cemberut kesal. Nyusun Lego, bikin menara, kayaknya asik. Gak mungkin bikin bosen. Juan masih berusaha membujuk. Menara yang tinggi kan, Om? Iya, kita lihat setinggi apa menara yang bisa kita buat nanti. Yeay, aku mau. Arkana mulai antusias. Tapi kamunya harus mandi dulu ya. Oke, Om. Nah, gitu dong. Tos dulu. Juan merunduk merendahkan tubuhnya yang tinggi lalu memberikan high five pada Arkana. Tos, Arkana menyambut telapak tangan Juan dengan tangan mungilnya. Zahran tersenyum melihat interaksi di antara Juan dan Arkana. Ar, ayo mandi dulu. Seru Shanum yang juga baru keluar dari dalam rumah. Iya, Mah. Saat Arkana lalu menurut untuk mencuci kaki kemudian masuk ke dalam rumah untuk mandi. Bang Juan udah datang. Ayo masuk. Bentar lagi maghrib loh. Shanum menyapa Juan. Oke, Num. Thanks buat jamuannya. Kok datangnya sendirian? Arsy nggak diajak. Goda Shanum. Juan hanya tersenyum getir ketika nama Arsy disebut. Dia lagi sibuk, Num. Oh, jelang lebaran pasti konsumen melonjak. Iya sih, Arsy pasti lagi sibuk. Ya udah, aku mandi air dulu ya. Bang, aku udah siapin minuman dan takjil di meja ruangan tengah. Iya sayang, makasih ya, sahut Zahran.
Shino menukas dengan senyum lalu masuk lagi menyusul Arkana yang sudah lebih dulu berlari menuju ke lantai 2 dengan penuh semangat. Ayo masuk bro, kita nunggu beduk maghrib dalam aja, ajak Zahran. Juan menyetujui dan mereka masuk ke dalam rumah. Rencananya setelah acara buka selesai nanti, Juan ingin sharing dengan Zahran. Dia ingin mengungkapkan unek-unek di dalam hati sekaligus meminta lagi saran atas semua yang telah terjadi saat ini. Arsy baru selesai bekerja. Dia sudah standby di atas motor untuk menyeberang dan pulang ke rumah. Arsy menatap kedua sisi ujung jalan. Ada setitik harapan kalau Juan muncul dari salah satu ujung jalan itu. Dia memang bersikeras ingin mengakhiri hubungan dengan Juan, tapi sebenarnya tidak dengan hatinya. Arsy merasa hampa. Hatinya berharap Juan datang menemuinya, tapi nyatanya tidak ada. Pasti Juan juga menyerah seperti dirinya, pikir Arsy di dalam hati. Sekarang, kamu juga pasti udah nyerah, gumamnya penuh rasa sesal. Setelah sholat istikharah semalam, hati Arsy goyah lagi. Yang awalnya mantap mengikuti keinginan Liliana, sekarang malah tergerak lagi dan tiada henti memikirkan Juan sepanjang hari ini. Arsy mendamba kehadiran Juan. Sayangnya, Juan masih kecewa dengan kejadian semalam dan mendiamkan Arsy untuk saat ini. Kenapa sih? Kan aku yang mutusin. Kenapa malah aku yang jadi nyesel? Enggak. Fokus. Ayo fokus, Arsy. Arsy bicara pada dirinya sendiri dan mencoba menyingkirkan rasa sesal yang semakin betah bersemayam di dalam hatinya itu. Kering, baru saja Arsy akan menjalankan motornya dari depan toko, tiba-tiba ponselnya berdering dan yang menelpon adalah Nana. Arsy mengangkat panggilan itu. Iya bu, cincinnya udah ketemu Ci, nyangkut di pot bunga Bu Handoko. Nana memberi kabar baik. Nana terdengar begitu sumringah. Oh ya, syukurlah bu, alhamdulillah. Setidaknya Arsy terhibur dengan kabar baik itu. Dengan ditemukannya cincin itu, Arsy merasa masih ada jalan untuk bertemu Juan dan membicarakan sekali lagi soal akhir hubungan mereka secara baik-baik. Jika jodoh, tolong dekatkan dia. Jika bukan jodoh, lapangkanlah hatinya dan hatiku untuk menerima takdir ini. Itulah yang Arsy harapkan saat ini. Jika tidak berjodoh pun, Arsy ingin tetap menjaga hubungan baik dengan Juan. Sebab Juan adalah salah satu yang terindah yang pernah singgah di dalam hidupnya. Dan bersambung sampai bertemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.